Penerbangan lumayan panjang tapi puas, masjidnya bagus, bersih, ada marbotnya juga yang jagain. Gagal ke final AFC Cup, Timnas sepak bola U23 bidik tiket Olimpiade Paris 2024. Langkah Timnas sepak bola Indonesia U23 untuk melangkah ke babak final akhirnya terhenti pada laga semifinal yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar semalam. Skuad Garuda Muda mengakui keunggulan Timnas U23 Uzbekistan secara dramatis dan menegangkan. Nauzubillah min dzalik, kalah, jangan dihujat. Kita tetap bangga sama Indonesia. Kita udah ngalahin Australia, kita udah ngalahin. Wah, keren lah, bangga lah. Mencetak sejarah baru lah ya. Iya, keren. Ya, sebetulnya memang kalau kita melihat euforia, hegemoni yang ada di sepak bola Indonesia saat ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat wajar. Karena kita sudah menanti cukup lama dengan prestasi yang saat ini tengah diraih oleh tim nasional Indonesia, senior, begitupun juga tentunya U23. Kekalahan Timnas sepak bola Indonesia U23 dari babak semifinal dari skuad Uzbekistan yang pernah menjadi juara AFC Cup 2018 mengubur mimpi para pemain dan juga pendukung Timnas U23 yang ingin merasakan menjadi jawara Asia. Meski gagal melaju ke babak final, Timnas U23 masih memiliki kesempatan mendapatkan tiket ke Olimpiade musim panas 2024 di Paris, Prancis pada Juli mendatang jika bisa finish di urutan ketiga. Dan kalaupun nanti gagal di urutan ketiga, skuad asuhan Sintayong masih mendapat kesempatan terakhir di babak playoff antar konfederasi menghadapi wakil Afrika Guinea, dan itu pun syaratnya harus menang. Jika Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, itu akan mengakhiri penantian selama 68 tahun. Karena Timnas sepak bola Indonesia terakhir kali meramaikan Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Tapi apapun yang terjadi, perjuangan Garuda Muda telah membanggakan dan menghibur rakyat Indonesia. Mereka tak hanya menorehkan sejarah dengan masuk ke babak semifinal AFC Cup, namun juga menunjukkan permainan yang heroik dan berkelas Eropa. Hal itulah yang membuat euforia Timnas Indonesia kembali terjadi lagi setelah terakhir pada tahun 2010. Tim nasional Indonesia sudah menunjukkan konsistensi dalam permainan, jadi mereka bukan hanya meraih kemenangan, tapi juga mampu bermain dengan cantik, dengan baik. Nah, ini membuat kita sekarang melihat penampilan pemain tim nasional ini sudah berbeda. Mereka sudah punya banyak kemajuan dalam fisik, dalam ketenangan, dalam style of play. Yang baru kali ini yang bener-bener dari hati itu bangga banget gitu, ikut senang gitu, dan antusias. Orang-orang juga kayaknya nggak ada yang negatif ya. Kalau ada pun berarti dia yang aneh gitu, karena semua orang positif gitu. Dan mainnya juga keren banget, bukan sekedar hoki ya, mainnya keren banget. Terus gol-golnya cakep-cakep banget. Pokoknya bangga banget lah ngalahin Korsel, bayangin. Setelah saya tadi mencetak gol, padahal kita masih bisa dibilang beruntung untuk hari ini. Tapi ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. Tapi untuk depannya kita, untuk peringkat 3 kita bakal berusaha untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade ke Paris. Ya, pesan-pesannya kita sudah bermain bagus, tapi hanya keberuntungan yang tidak ada di kita hari ini. Euforia Timnas U23 menjangkiti kaum emak. Ke ujung dunia pun kan ku kejar. Demam Timnas sepak bola kembali melanda masyarakat Indonesia, termasuk kaum emak. Para pemain skuad Timnas U23 yang super duper ganteng rupanya membuat mama ikutan terpesona. Bahkan sejumlah mama ada yang rela terbang ke Qatar menemui para pemain idolanya di hotel untuk bersalaman dan minta tanda tangan. Maaf ya, sorry ya Nathan, mama-mama. LDR tak memadamkan gelora cinta.
Meski didolakan banyak kaum hawa tanah air, kiper timnas U23 Hernando Ari tetap tak bergeming dari Davina Audrey, selebgram yang merupakan kekasih Hernando. Dan ketika Hernando sedang fokus berlaga di turnamen AFC Cup di Qatar, Davina memberikan dukungan dan doanya di tanah air, sambil dengan menonton pertandingan kekasihnya melalui live streaming di telepon selulernya. Dan dunia pun ikut tersenyum. Walaupun sedang diidolakan dan dielulukan masyarakat Indonesia, hal itu tidak membuat pemain timnas U23 jumawa. Mereka tetap rendah hati dan terlepas dari doa dan ibadah. Seperti pada video viral yang memperlihatkan kapten timnas U23, Rizky Ridho, yang menjadi imam sholat bagi rekan-rekannya. Masya Allah, luar biasa banget ya. Sesibuk apapun masih tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ada juga aksi kocak para pemain dan pelatih timnas U23, Sintayong, saat mereka sedang melakukan latihan fisik beda di ruang gym. Suasananya tidak hanya bikin kita tersenyum, namun juga salut dengan kebersamaan antar pemain dan pelatih. Ujian berat Via Valen jelang melahirkan anak pertama. Menyusul kasus penggelapan sepeda motor yang digadaikan oleh Raffi Pratama, adik kandung Via Valen, saking tak kuatnya istri Sefra Yolandi itu akhirnya mencurahkan isi hatinya terkait apa yang sesungguhnya terjadi di keluarganya. Melalui broadcast channel Instagram Ngalor Ngidul, Via curhat bagaimana perlakuan saudara-saudara dan orang tuanya. Via menyebut jika keluarganya didominasi orang-orang yang egois, lantaran sudah dibantu tapi malah disalahgunakan. Seperti beberapa waktu lalu, heboh di mana Via menyetop uang bulanan adik-adiknya. Pembelajaran aja ke depannya. Kan di statusnya Kak Via kan itu kan udah benar-benar udah dibahas kan udah lama, dan emang sekarang itu baik-baik aja, jadi nggak usah mengarah ke tertuju adiknya ini yang bikin ulah, bukan, tapi setiap keluarga itu pasti ada kayak gitu. Bahkan Via sampai merasa jika dirinya meragukan sebagai anak kandung karena saking seringnya menderita. Ironisnya, hal ini justru terjadi di tengah Via menantikan kelahiran anak pertama. Jadinya tuh yang masalah-masalah dulu tuh dibalikin lagi ke sekarang. Jadi satu gitu. Kenapa sih aku udah nggak ngapain tuh? Masih aja. Ya. Kalau aku berhenti, kalau aku stuck kayak gini, ya gimana? Maksudnya mumpung aku kayak gini, aku bisa membantu keluarga, bisa membantu mereka, maksudnya bisa nabung, ngumpulin buat besok kalau benar-benar aku udah nggak dibilang sama orang. Makanya terus akhirnya pas aku udah ngerasa bangkit, aku sempet kayak aku traveling kemana-mana, ya aku lihat buat jalan-jalan terus, buat nge-refresh otak aku sendiri gitu. Menilik kasus sebelumnya, Via juga sempat curhat bagaimana dirinya depresi akibat bulian netizen. Netizen pun menduga jika persoalan yang sesungguhnya justru pada keluarganya, bukan perawatan wajah yang berujung masalah hingga terjadi bulian. Kamu talenta, kamu diberkati Tuhan dengan amat sangat, dikasih platform yang banyak orang berusaha untuk bisa di tempat kamu belum tentu dapat. So, jangan biarin apa yang orang omongin menyetir hidup kita. Ya, aku jangan baca-bacain komen. Exactly. Aku mending gak usah tahu daripada bikin kita
Usai operasi batu ginjal, Parto kembali melakukan operasi kedua kalinya. Pemirsa, operasi batu ginjal yang dijalani komedian Parto Patrio beberapa waktu lalu berjalan sukses. Kini kondisinya mulai membaik, meski masih terus menjalani penyembuhan. Dan yang terbaru, Senin sore kemarin, Parto kembali menjalani operasi pengangkatan batu ginjal untuk kedua kalinya. Tampak sang istri tercinta Dina Risti dengan setia menemani. Dina kembali mengucapkan doa kelancaran bagi suaminya ketika berada di depan pintu kamar operasi. Rupanya penyakit Parto tergolong serius hingga harus melakukan 2 kali operasi. Sementara itu, sebelumnya pada operasi yang pertama, Parto mendapat kunjungan dari para sahabatnya yang tergabung dalam pelawak Patrio, yakni Eko dan Akri yang datang menjenguk. Thanks teman-teman yang khawatir dengan Mas Parto, alhamdulillah Mas Parto sehat, sudah selesai di operasinya. Tapi tadi alhamdulillah saya sama Mas Akri ke sana dan Mas Parto sudah mungkin kalau udah ngeliat Instagram saya mungkin lihat tadi saya ajak bercanda dan sebagainya biar Mas Parto tidak drop dan mau bercanda juga Mas Parto ini sambil tiduran tadinya. Saat Parto masih dalam masa penyembuhan, Amanda Cesa, putri yang disayanginya, membagikan momen penuh haru saat papi Parto berulang tahun sebelum dioperasi. Saat itu, menandai usia ke-63 tahun papi Parto, Amanda merancang kejutan yang gak disangka-sangka. Orang-orang yang spesial di hidup papi masih akan datang sini. Papi nggak tahu sama sekali. Yeay, saya bersama geng Tanjidor saya. Kita sudah putih-putih. Kita mau on the way. Setelah satu demi satu anak dan cucunya menyelami, giliran sang istri memberikan buket bunga berukuran besar. Lalu tiba-tiba saja, Parto seperti menahan tangisan, meski nggak jadi benar-benar nangis, karena keburu pada diketawain. Nggak nyangka bahwa anak-anak pada kumpul gitu. Soalnya maminya ngomong kan waktu itu kita cuma berlima. Kalau ngajak anak-anak bayarin aja sendiri. Soalnya saya bilang. Tapi dasar pelawak ya, bukan yang ngaku Mas Parto sempat menangis, malah yang disalahkan justru asap sampai matanya pedas jadi keluar air mata. Si paling bisa ngeles deh. Tadi nangis, kenapa nangis? Ini asapnya nih, sampai sini asap ini bakar-bakaran. Jadi marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga ini diberikan kesehatan semuanya. Bangun masjid hasil jeripayah, Igun didoakan jannah. Ivan Gunawan atau Igun akhirnya bisa melihat langsung masjid yang dibangunnya di Uganda. Setelah beberapa waktu lalu ia terbang ke Afrika Timur untuk meresmikan masjid tersebut. Ditemui tim Cirebon News saat tiba kembali di Jakarta, Igun mengaku puas melihat masjid yang diberi nama Masjid Indonesia itu. Alhamdulillah hari ini udah bisa pulang ke tanah air, capek, penerbangan lumayan panjang tapi puas, masjidnya bagus, bersih, ada marbotnya juga yang jagain. Akhirnya bisa sampai ngelihat langsung masjid yang kita bangun ini di Uganda, bro. Pokoknya semua ketakutan, semua namanya kita belum pernah kan, kadang kita suka mikir yang aduh ntar gimana ya, nih gimana ntar gitu. Itu kayak lebay sih gitu, tapi setelah ngejalanin nggak seseram yang dibayangkan. In Indonesia we call bumbu dapur.
sangat antusias banget. Mereka bahkan belajar bahasa Indonesia gitu. Saat peresmian masjid miliknya, Igun memotong 3 ekor sapi yang dimasak nasi kebuli dan dibagikan kepada masyarakat setempat. Tak hanya itu, pria yang berprofesi sebagai desainer itu juga membagikan hijab rancangannya, bahkan memberikan kejutan kepada seorang wanita muslim dengan memakaikan hijab. Today I'll be here at Uganda. I hope this mosque is not only the first and the last, but inshallah we can build another mosque in the future. So, open. You have my name. Potong sapi 3, terus dimasak pakai kompor SRY. Bangga banget gue. Terus udah gitu aku bikinin dapur bersih juga mereka di sana. Terus bikin nasi kebuli. Pokoknya rame deh. Kurang lebih kemarin tuh ada mungkin masyarakatnya sekitar 500-an ada di situ. Kita mau pasang kaligrafi ini. Buat dia. Kemarin ngasih surprise ke mama gitu bahwa sumurnya aku kasih namanya mama. Mereka itu minum air sumur nggak dimasak, jadi ngambil air sumur langsung diminum gitu. Anak kecil semuanya, jadi ngambil minum tuh taruh di gelas, taruh di botol, langsung diminum gitu.